yaitu Allahumma dini fiman hadait. Jadi aslinya doa Allahumma hdini itu milik salat witir, bukan milik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Oh, baik, nggak apa-apa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya ya Pak, sehingga dengan rahmat Allah kita kelak di hari kiamat layak masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu agar kita mendapatkan rahmat Allah ya thalabul ilm. Kita perbaiki diri kita dengan cara memahami, belajar akan syariah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang insya Allah kita bahas pada malam hari ini melanjutkan pertemuan bulan lalu. Bulan lalu kita bahas i'tidal. Bulan lalu kita bahas i'tidal ya Pak. Nah, di i'tidal itu ada salah satu pembahasan yaitu kunut. Ya, maka kita bahas di i'tidal tentang masalah kunut. Nah, kunut dalam sholat ini ada 3 jenis, Pak. Satu namanya kunut sholat subuh. Yang kedua kunut sholat witir. Dan yang ketiga kunut nazilah. Nah, 3-tiganya dibahas. Tapi kayaknya nggak bisa satu pertemuan Ustaz. Nggak apa-apa ya, kayaknya. Nah, kita mulai dari definisi kunut terlebih dahulu. Kalau secara bahasa ada kitab namanya Basoir Dzawit Tamyiz, karyanya Imam Fairuz Zabadi. Nah, beliau mengutip pernyataan Imam Zajjaj. Kata Imam Zajjaj, al-mashhur fil lughah annal qunut huwa du'a. Jadi kalau dalam bahasa Arab kunut itu makna yang paling masyhur adalah doa. Nah, kemudian kunut ini menjadi salah satu istilah doa khusus dalam sholat. Nah, ini diungkap oleh Imam Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Kata Imam Ibnu Allan, al-kunut inda syar'i ismun lid-du'ai. Kalau kayak gini jelas nggak ya Pak? Cukup ya? Di kunut itu secara syariah adalah nama doa khusus dalam sholat. Nah, doa khusus kapan waktunya? Yaitu di waktu berdiri.
Kenapa tidak dikatakan di waktu i'tidal? Karena ulama ada yang menempatkan kunut itu sebelum ruku, ada yang menempatkan kunut setelah ruku. Seperti itu. Maka kemudian sebelum ruku ya posisi berdiri, setelah ruku ya posisi berdiri. Nah, doa khusus ketika sebelum ruku atau setelah ruku, tergantung ikut ulama mana, ini disebut kunut dalam sholat. Nah, kunut ini asal muasalnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada di Sahih Bukhari, juga ada di Sahih Muslim ya Pak. Kunut pada waktu sholat subuh selama 1 bulan. Yang isi kunutnya ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, melaknat beberapa kaum kafir. Melaknat beberapa kaum kafir. Jadi diceritakan Pak dalam hadisnya tersebut ya, secara utuh ada sekelompok kaum kafir yang meminta Rasulullah agar mendatangkan dai untuk mendakwai mereka agar masuk Islam. Dikirimlah 70 orang sahabat Nabi ya, ahli Quran. Ternyata 70 orang itu dibunuh semuanya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika posisi berdiri selama 1 bulan. Doain melaknat salah satu dari penduduk Arab tersebut, orang kafir. Ada Bani Zakwan, ada yang lainnya seperti itu. Nah, itu jadi kunut itu ya, ada memang sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaksanakan di waktu subuh. Nah, perbedaan pendapat ulamanya itu di kalimat terakhirnya, Pak. Yaitu lalu Rasulullah meninggalkannya. Jadi yang jadi masalah itu kalimat terakhirnya. Terlalu kecil kali ya Pak? Masih kelihatan? Nah, akhir kalimatnya itu summa tarokahu. Ya, summa itu artinya lalu, taroka itu meninggalkan, pelakunya siapa? Rasulullah. Objeknya hu itu artinya nya. Nah, nya ini ditafsiri ulama 2. Itu problemnya sebenarnya. Ada nya kembali ke kunut, berarti Rasul sudah tidak kunut subuh lagi. Maka dikatakan kunut subuh enggak ada, seperti itu. Ada hu-nya itu kembalinya kepada doa laknatnya. Jadi yang ditinggalkan Rasul bukan kunut subuhnya, tapi mendoakan laknatnya. Berarti kunut subuhnya tetap jalan. Ya, ini mesti difahami, Pak. Sehingga kita kemudian jangan gegabah, oh enggak ada itu, ada. Ya, kunut di waktu subuh itu ada sejak zaman Rasulullah. Cuman ada ulama yang memahami, apalagi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, itu tambah ngeri ya Pak. Seperti itu. Cuman ada yang mengatakan Rasulullah berhenti kunut subuhnya, ada yang mengatakan Rasulullah berhenti kunut nazilahnya, kunut subuhnya tetap jalan. Itu perbedaannya di kalimat summa tarokahu. Nah, yang perlu diingat-ingat juga nanti periwayatnya adalah Anas bin Malik, seperti itu. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang
hidup di masa-masa akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Muhammad bin Sirin Ibnu Sirin, ada di Sahih Bukhari juga, ada di Sahih Muslim. Anas bin Malik ditanya, ya, Anas, Rasul kunut subuh enggak? Kan tadi periwayatnya Anas bin Malik. Qala na'am, ya kunut subuh. Ya. Terus ditanya lagi, kunut subuhnya habis sebelum ruku atau sesudah ruku? Dijawab sama Anas bin Malik setelah ruku. Berarti posisinya ya tidak. Seperti itu. Nah, ini berarti posisi berdiri ya Pak. Ini masih membahas ini. Tapi ada hadis riwayat Abu Dawud. Ini juga hadisnya sahih. Ubay bin Ka'ab itu Pak, imam sholat witir di zaman Umar bin Khattab. Yang saya sering cerita. Jadi imam sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab dan witir itu, satu Tamim Ad-Dari, yang kedua Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu kunut witir, tapi pelaksanaannya sebelum ruku. Ya, kenapa hadis sahih ini saya munculkan, Pak? Ya bukan saya sih yang munculin, ulama di kitab-kitab fikih ya. Itu untuk nunjukin kunut subuh itu tidak sepakat ulama di waktu iktidal. Ada yang berpendapat sebelum ruku, ada yang berpendapat setelah ruku. Maka definisinya adalah doa khusus ketika waktu berdiri. Karena sebelum ruku ya berdiri, setelah ruku ya berdiri. Dan bedanya, ada yang habis baca doa iktidal kunut, ada yang habis baca surat kunut sebelum ruku. Nah, itu definisinya. Baru kita bahas jenis-jenis kunut dalam sholat. Yang saya katakan bahwa kunut itu ada 3. Ada kunut subuh, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Nah, yang pertama kunut subuh, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad, kunut subuh itu makruh. Berarti kalau dilaksanakan sholatnya tetap sah, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Apa alasannya makruh, para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Jadi Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mentafsiri hu-nya itu adalah berhentinya kunut subuh. Jadi Rasul pernah kunut subuh sebulan karena ada kejadian musibah. Lalu Rasul berhenti. Nah, kenapa tafsirannya hu? Karena ngikut hadis ini nih Pak. Hadis Abu Malik Al-Asja'i. Di kata Abu Malik Al-Asja'i, saya tuh nanya ke bapak saya, wahai bapak, engkau pernah jadi makmum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah jadi makmum Abu Bakar, pernah jadi makmum Utsman, pernah jadi makmum Ali. Hahuna, di sini nih, di Kufah. Berarti bukan di Madinah. Kufah itu di Irak. Rasul tinggalnya di mana? Di Madinah. Nahwan min khamsina sinin, min khamsi sinin. Selama 5 tahun. Berarti tidak full tuh 5 tahun. Itu yang harus difahami. Nah, jadi sepengetahuan
Malik al-Asja sepengetahuan bapaknya Abu Malik al-Asja'i ya. Rasulullah itu ketika di Kufah, Abu Bakar itu ketika di Kufah, Utsman ketika di Kufah itu kalau pas jadi imam sholat tidak pernah kunut. Itu yang pertama yang harus dipahami, Pak. Yang kedua, bahwa ini sepengetahuan sahabat Nabi bapaknya Abu Malik al-Asja'i. Berarti ada yang beliau tidak ketahui. Sehingga kemudian hadis ini punya celah untuk dibantah. Bisa dipahami, Pak? Hadis ini bisa diikuti tapi juga punya celah untuk dibantah. Bukan satu-satunya kebenaran. Itu yang mau diungkap. Saya kasih contoh gini misalkan. Nah, saya cerita misalkan bahwa di Villa Anggrek itu setiap saya sholat di sana nggak pernah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami, Pak? Berarti selalu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sholat di sininya kapan saja? Sebulan sekali, itu problemnya. Bisa nggak kemudian saya itu menghukumi di sini itu nggak pernah ada Bismillah? Nggak bisa. Di situ celahnya. Jadi pernyataan bapaknya Abu Malik al-Asja'i yang mengatakan ai bunayya muhdas, wahai anakku, itu muhdas baru. Saya tuh tidak pernah lihat Rasul ngimamin di sini kunut. Dia tidak bohong, tetapi itu tidak mewakili seluruh sholat Rasul. Beliau tidak bohong, tapi beliau tidak mewakili seluruh sholat Abu Bakar. Sebab apa? Satu, sepengetahuan beliau, penelitiannya berapa tahun? 5 tahun, dan posisinya di Kufah. Di situ. Ini yang diambil mazhab Imam Abu Hanifah, dan mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sehingga kemudian di mazhab Hambali, di mazhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Tapi mereka berdua tidak menyatakan itu dosa, Pak. Ya, mereka berdua menyatakan itu makruh. Ditinggalkan pahalanya lebih besar, dikerjakan sholatnya tetap sah. Itu yang bedain terkadang dengan ya wallahu a'lam bishawab beberapa orang di zaman sekarang tuh Pak, antinya itu luar biasa. Sebenarnya sih tidak masalah, mau kunut mau enggak kunut, ada jalurnya di waktu subuh itu. Nah, jadi di mazhab Abu Hanifah sama di mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal ya, tidak ada kunut subuh, dan pelaksanaan kunut subuh dihukumi makruh. Alasannya, satu, di Sahih Bukhari Muslim Rasul kunut subuhnya cuman 1 bulan. Yang kedua, lalu kemudian ditinggalkan. Kenapa ditafsiri ditinggalkan? Karena ada pernyataan bapaknya Abu Malik al-Asja'i yang menyatakan bahwa pernah sholat di belakang Rasulullah Abu Bakar sama Utsman selama 5 tahun di Kufah, tapi tidak pernah melihat beliau kunut subuh. Baik. Yang kedua adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i, kunut subuh itu tidak hanya sunnah, tapi sunnah ab'ad. Statusnya sama dengan tahiyat awal, tasyahud awal. Sehingga orang-orang yang bermazhab Syafi'i kalau tidak kunut itu sujud sawi.
Sebab sama seperti tasyahud awal. Itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu prosesnya gimana? Dilaksanakan di rakaat kedua sholat subuh setelah ruku, berarti setelah i'tidal, ya, seperti itu. Nah, kalau ditinggalkan sujud sahwi. Kemudian pas doa kunut diangkat kedua tangannya. Tapi tidak perlu ngusap. Bisa dipahami ya? Nah, itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Satu, kunut subuh hukumnya sama dengan tasyahud awal. Berarti kalau ditinggalkan diganti sujud sahwi. Yang kedua, prosesnya di rakaat kedua di waktu i'tidal. Yang ketiga, ketika dibaca mengangkat kedua tangan, tapi tidak diusapkan di muka, serta ditutup dengan baca sholawat. Sama kayak tasyahud. Tasyahud itu ada tasyahud, ada sholawat penutupnya. Seperti itu. Apa yang melandasi Imam Asy-Syafi'i? Dalilnya sama nih Pak. Jadi satu hadis beda pemahaman. Rasul itu melaksanakan kunut subuh mendoakan laknat buat salah satu penduduk Arab yang membunuh 70 sahabat. Lalu Rasul meninggalkan doa laknatnya, bukan meninggalkan kunut subuhnya. Itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa mazhab Imam Asy-Syafi'i milih meninggalkan doa laknatnya? Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad sama Imam Bazzar ini satunya. Nah, Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan hadis ini sahih. Rijaluhu muwaththaq. Tapi sebagian lagi mengatakan hadis ini dhaif. Jadi itu ada perbedaan pendapat ahli hadis. Dari sejak dulu tuh Pak tentang hadis ini. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad menyatakan lemah hadisnya. Jadi yang dipakai yang tadi, ya, yaitu yang menyatakan bahwa tidak ada kunut subuh. Imam Syafi'i menyatakan ini sahih hadisnya, ada sanad sahihnya. Seperti itu. Nah, kenapa hadis ini menunjukkan Rasul tetap kunut subuh yang ditinggalkan laknatnya? Karena ada akhir kalimat hatta faraqad dunia. Periwayatnya sama-sama Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasul itu tidak ninggalin kunut subuh, yang ditinggalin doanya saja sampai Rasul wafat. Nah, yang menguatkan hadis ini adalah hadis Bukhari Muslim yang tadi diungkap. Periwayatnya siapa? Anas bin Malik juga. Jadi Anas ditanya, Anas sebenarnya Rasul itu kunut subuh enggak sih? Dijawab sama Rasul dan sama Anas, kunut tuh Pak. Lalu ditanya, wahai Anas bin Malik, ini yang menguatkan Imam Syafi'i. Ya, kunutnya kapan? Setelah ruku. Jadi ada satu hadis yang menyatakan Rasul meninggalkannya ini di mazhab Imam Syafi'i dimaknai meninggalkan doa laknatnya. Karena ada dua alasan. Satu, ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bazzar, ya, yang menurut beberapa ahli hadis diantaranya Imam Haythami dalam Majma' Az-Zawaid itu sahih, ya, menyatakan Anas bin Malik kunut subuhnya sampai wafat, tidak sebulan. Berarti Rasul istiqomah kunut subuh sepengetahuan Anas bin Malik. Di mana? Di Madinah, bukan di Kufah. Kalau yang mengatakan Rasul tidak kunut subuh, bapaknya Abu Malik
Asja'i, beda sahabat. Apa? Kalau ini logika mazhab Imam Syafi'i ya Pak, kayak gitu. Kalau saya menyatakan Masjid Al-Ikhlas itu tidak membaca bismillah, lalu kemudian Pak Ustadz Rino mengatakan yang setiap hari sholat di sini itu pakai bismillah, maka kemudian yang kuat saya apa beliau Pak? Ya beliau. Nah, seperti itu. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alasannya apa? Beliau tinggal di Villa Anggrek. Saya nggak tinggal di sini. Yang kedua, saya sholatnya sebulan sekali di sini. Beliau hampir 5 waktu. Sholat di maghrib, sholatnya di sini, sholat di sini. Kenapa? Ini contoh saja seperti itu. Nah, bapaknya Abu Malik Al-Asja'i itu ketemu Rasul di Kufah selama 5 tahun. Anas bin Malik ketemunya di Madinah. Bahkan Anas bin Malik itu orang yang selalu ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian Anas bin Malik itu didoakan agar umurnya berkah. Nah itu yang kemudian menurut mazhab Imam Syafi'i dikuatkan pernyataan Anas bin Malik daripada pernyataan bapaknya Abu Malik Al-Asja'i. Tetapi juga bagi yang tidak kunut subuh kemudian lebih percaya pernyataannya bapaknya Abu Malik Al-Asja'i, ya tidak boleh disalahkan. Kan itu kan satu pernyataan yang sahih juga Pak. Ya, karena kemudian dikatakan Rasul tidak pernah kunut subuh, ya udah saya ikut ini. Tidak apa-apa itu sebenarnya. Cuman satu lebih milih pernyataan Anas bin Malik, satu lebih milih pernyataan bapaknya Abu Malik Al-Asja'i dalam mentafsiri hadis Rasulullah. Rasul meninggalkannya. Nyanya ini kembali ke mana? Bisa dipahami apa bingung Pak? Saya insya Allah. Nah ini salah satu doa kunut yang masyru' di mazhab Imam Syafi'i. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima a'tait wa qini syarra ma qadait, terus sampai akhir ya Pak. Nah, yang melandasi doa ini adalah sebenarnya doa ini hadis sahih tapi tentang kunut witir. Tentang kunut witir. Tapi kok dipakai di kunut subuh ya nggak apa-apa. Apa masalahnya? Ya seperti itu. Jadi sebenarnya Rasul kunut subuhnya pakai apa? Ya bisa jadi pakai ini, bisa jadi pakai yang lain. Seperti itu. Jadi begini para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kadang dalam ibadah itu ya, itu tidak ada penjelasan jelasnya. Ibadah loh ya, tidak ada penjelasan jelasnya dari hadis ataupun Quran. Lalu sama ulama diambil dalil lain untuk narik ibadah tersebut penjelasan. Saya kasih contoh, nanti suatu saat habis sholat itu kan kita belajar bab zakat ya Pak. Zakat perdagangan itu tidak pernah disebutkan berapa nisabnya. Nisab tahu Pak? Batas minimal. Jadi berapa besar zakat perdagangan sudah mulai wajib zakat. Itu tidak pernah disebutkan. Dalil tentang kewajiban zakat bagi perdagangan itu sederhana sekali. Satu ayat Quran. Ya. Apa tuh ayat Quran? Astagfirullahaladzim.
Yang ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu ayat Qur'annya. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakatnya dari usaha yang kamu lakukan. Makna kasabtum itu tijarah, perdagangan. Yang kedua, hadis Rasulullah, kata Rasul, nahnu nu'iddu az-zakah nahnu pokoknya bahasanya itu kami mewajibkan zakat mimma na'udduhu lil bai', kurang lebih seperti itu Pak, yang kami anggap dalam jual beli. Sehingga ulama sepakat barang dagangan ini wajib dizakati. Tapi nggak ada nisabnya, nggak ada berapa persen buat zakatnya Pak. Di hadis ya, dan di Quran. Lalu yang ditarik apa para jamaah? Emas dan perak. Maka nisab perdagangan itu 85 gram emas. Itu bukan milik zakat perdagangan. Itu milik emas dan perak. Nah, terus kewajiban zakat bagi perdagangan itu berapa? 2,5%. 2,5% itu nisab zakat emas dan perak, bukan milik perdagangan. Itu ditarik di bab ibadah. Zakat kan bab ibadah. Contoh lain yang pernah saya cerita yaitu masalah sholat gerhana. Di sholat gerhana itu dalam hadis Rasul ruku 2 kali, berdiri 2 kali, i'tidal 1 kali, dan sujud 2 kali. Duduk di antara 2 sujud 1 kali. Nah, pertanyaannya, habis ruku pertama mengucapkannya Allahu Akbar apa sami Allahu liman hamidah? Itu tidak pernah dijelaskan itu Pak. Apakah Allahu Akbar ataukah sami Allahu liman hamidah? Lalu apa yang dipakai dalil? Sholat lain selain sholat gerhana. Kalau nanyanya, Pak Ustadz misalkan, saya nanya itu di zaman Rasulnya pakai Allahu Akbar apa sami Allahu liman hamidah? Ya bingung juga jawabnya tuh. Karena riwayatnya tidak sampai ke kita pakai sami Allahu liman hamidah ataupun pakai Allahu Akbar. Ditariklah dalil sholat lain, setiap Rasul habis ruku bacanya sami Allahu liman hamidah. Maka ada ulama yang mengatakan sami Allahu liman hamidah lalu baca bukan Rabbana lakal hamdu, baca surat lagi, baca Fatihah lagi, terus ruku kembali. Tapi ada ulama lain yang mengatakan ini kan mau Fatihah, bukan mau baca Rabbana lakal hamdu. Jadi habis ruku bacanya Allahu Akbar karena mau baca Fatihah. Jadi itu tarik ulur, tapi yang diambil dalil lain. Nah, maka di sini ya, karena tidak dijelaskan kunut subuh itu doanya seperti apa, ya, maka doa apapun bisa jadi doa kunut subuh. Tapi yang paling kuat yaitu doa yang pernah sampai dari Rasulullah tentang kunut witir, yaitu Allahumma dini fiman hadait. Jadi aslinya doa Allahumma dini itu milik salat witir, bukan milik kunut subuh. Tapi ditarik sebagai doa kunut subuh karena tidak ada penjelasan tentang apa dan bagaimana bacaan kunut subuh. Tidak ada bacaan yang sampai tentang kunut subuh itu tidak boleh dipahami Rasul tidak pernah kunut subuh. Seperti itu. Artinya memungkinkan bahwa kunut subuh itu ada lewat jalur-jalur tadi. Apa buktinya? Anas bin Malik ditanya kunut subuh enggak Rasulullah? Dijawab iya.
Terus ditanya lagi kapan? Itu di Sahih Bukhari Muslim setelah ruku. Di riwayat lain, riwayat Imam Bazzar dan riwayat Imam Ahmad, Anas bin Malik menyatakan kunut subuhnya Rasulullah itu terus-terusan sampai Rasul wafat. Nah, yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau di mazhab Imam Malik kunut subuh itu sunnah, tapi bukan yang menyebabkan sujud sahwi. Jadi ada 3 tuh. Ada yang tidak kunut subuh, terus ada yang kunut subuh kalau ditinggalkan sujud sahwi. Ada lagi satu kunut subuh tapi kalau ditinggalkan nggak perlu sujud sahwi. Apa yang melandasi Imam Malik? Yaitu hadis riwayat Imam Hakim dari disahihkan Imam Al-Balkhi dari Anas bin Malik. Ini riwayat lain, Pak. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh selama 1 bulan. Lalu Rasul meninggalkan doa laknatnya. Adapun di waktu subuhnya tetap kunut sampai Rasul wafat. Seperti itu. Cuman di mazhab Imam Malik, makanya kemudian ini hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi itu seorang ahli hadis yang pernah nanya Imam Syafi'i. Jadi beliau ahli hadis, Abdurrahman bin Mahdi ini. Terus kemudian nanya Imam Syafi'i, saat itu Imam Syafi'i ada di Mekah, Pak. Abdurrahman bin Mahdi ada di Baghdad. Kirim surat, wahai Imam Syafi'i, kayak gitu. Ajarkan ke saya bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Padahal beliau orang Arab. Padahal beliau hafal hadis, ahli hadis. Beliau hafal Quran. Tapi nanya bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Dibikinlah sama Imam Syafi'i kaidah memahami Quran dan hadis, Pak. Nah, tulisan-tulisan Imam Syafi'i ini dikirim ke Baghdad, kemudian jadi sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Itu yang dikembangkan, kemudian jadi satu metode memahami Quran dan hadis, nama ilmunya usulul fiqh. Nah, beliau Abdurrahman bin Mahdi itu pernah menyatakan bahwa makna summa tarokahu, bahwa Anas bin Malik menyatakan Rasulullah meninggalkannya, katanya itu innama tarokal lakna ala ahyain min ahyail arabi. Yang ditinggalkan itu bukan kunut subuhnya, tetapi yang ditinggalkan itu doa melaknatnya. Pelaksanaan kunut subuh di mazhab Imam Malik dilaksanakan sebelum ruku, setelah baca surat, sebelum takbir, seperti itu. Nah, terus tidak perlu sujud sahwi dan enggak perlu ngangkat tangan. Jadi masih sedekap tuh, Pak. Masih apa? Setelah baca surat, seperti itu. Jadi setelah baca surat, misalkan selesai baca surat, lalu baca doa kunut. Imamnya baca keras, makmumnya bilang amin. Tapi bacanya sambil sedekap, enggak perlu angkat tangan. Habis selesai doa kunut, baru kemudian Allahu Akbar, ruku. Nah, kenapa di mazhab Imam Malik tidak disunahkan angkat tangan? Sebab tangannya punya kerjaan, yaitu sedekap. Jadi sunnah ngangkat tangan itu kalau tangannya nggak punya kerjaan. Rumusnya gitu, Pak. Di sholat ataupun di luar sholat. Coba di sholat, sujud, tangannya punya kerjaan nggak? Punya, harus nempel. Ya, kalau ngangkat tangannya bisa.
Nah, seperti itu. Nah, tahiyat punya kerjaan nggak Pak? Punya. Harus enggak harus, ya ini dia punya kerjaan nunjuk kayak gitu. Seperti itu. Yang nggak punya kerjaan itu i'tidal. Makanya pas doa di waktu i'tidal di mazhab Syafi'i disuruh ngangkat tangan. Nah, saya cerita dikit para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah ditanya ya, habis sholat atau ada yang mau didiskusikan Isya Pak? Habis sholat katanya ditanya gini para jamaah, kalau mau ada yang ditanya dipotong saja ya Pak. Habis sholat saya pernah dengar bahwa tidak ada doa habis sholat gitu. Saya ditanya gitu. Loh kok bisa gitu Pak, kata saya. Ya pokoknya saya dapat kayak gitu Ustaz. Terus Allahumma antas salam itu doa bukan, kata saya. Doa itu maknanya apa sih Pak? Permohonan dari yang rendah kepada yang maha tinggi. Itu namanya doa. Kalau permohonan setara di ilmu balagho itu namanya iltimas. Misalnya kawan nih, ambilin minum dong. Nah, itu iltimas namanya. Bukan nyuruh apa ya? Namanya iltimas. Kalau nyuruh itu dari atas ke bawah. Jadi kalau meminta dari atas ke bawah namanya nyuruh. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya minta. Kalau setara namanya iltimas. Nggak tahu iltimas itu apa ya terjemahnya. Jadi kalau dari atas ke bawah namanya amr bahasa Arabnya, perintah. Kalau dari bawah ke atas doa. Kalau dari dari yang setara namanya iltimas. Jadi setiap permintaan dari kita ke Allah yang ada Allahumma-nya itu namanya doa. Habis sholat itu ada Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadisnya sahih. Ada Allahumma antas salam. Lalu dari mana nggak ada doa setelah sholat itu? Kan gitu. Problemnya itu bukan tidak ada doa setelah sholat. Tetapi apakah ngangkat tangan setelah doa sholat kayak gitu. Nah kalau ngangkat tangan, apa bedanya doa setelah sholat dengan doa sebelum? Kan antara azan iqomah itu kan, itu dalilnya mana Pak suruh ngangkat tangan Pak? Sederhana kok alasannya. Antara azan dan qomat itu waktu mustajab kata Rasulnya. Untuk minta ke Allah, maka berdoalah ngangkat tangan. Tapi perintah khusus ngangkat tangannya enggak ada. Tapi berdoa sambil ngangkat tangan itu hadisnya tidak hanya sahih tapi mutawatir. Di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada. Dari zaman sebelum Islam, orang kalau minta ke Allah itu ngangkat tangan. Salah satu contoh di Sahih Muslim, Pak, ada seseorang yang angkat tangan minta ke Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, minta. Tapi kata Rasul ditolak doanya. Itu di Sahih Muslim. Kenapa ya Rasul ditolak? Sebab makanannya haram. Itu kan ngangkat tangan. Seperti itu. Nah, yang saya belum tahu itu ngangkat tangannya nggak sepundak, Pak, tapi sepaha gini nih. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya sering bilang bahwa doa yang ini yang mungkin ketidakmengertian saya bilang ini mazhab M ini, mazhab malas ngangkat segini aja nggak sanggup gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi setengah-setengah gini, ngangkatin segini nggak sanggup, urusan segini atau segini nggak masalah, yang penting satu sejajar dengan pundak atau lebih lah begini. Nah itu nggak apa-apa. Rasul kalau istisqo sambil kelihatan, nah seperti itu berarti tinggi. Tapi ada yang sejajar pundak. Yang saya tidak tahu sejajar, nah gitu. Ambil ngantuk-ngantuk gitu Pak.
Lama-lama. Baik, itu saja ya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atau cukup ya, sudah Isa. Terima kasih ya. Ini juga sudah selesai itu Pak. Nah. Besok ini nih Ustaz. Tuh. Kelamaan ya, ditinggal aja. Habis itu kunut nazilah. Tapi itu juga penting loh, dalam artian biar kemudian kadang gini ya, kunut nazilah itu kapan, boleh enggak, kunut witir itu kapan, kenapa harus kemudian ada yang sebagian akhir bulan Ramadan, kan gitu. Kalau lanjut, kalau langsung sujud ya nggak apa-apa, kan seperti itu. Baik, nanti didiskusikan saja ya. Masih ada 2 kunut lagi kalau bahas kunut, 1 kunut witir. Ya, nanti ya pembahasannya sekitar itu. Apakah full 1 tahun ataukah hanya di akhir Ramadan seperti itu. Terus kemudian prosesnya apa, doanya seperti ya sekitar kunut witir lah seperti itu. Baru kemudian kunut nazilah. Bagaimana sih pelaksanaan kunut nazilah? Apa harus ada perintah imam dan macam-macam. Baru sujud. Baik. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.